Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh kita. Kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang ciri khusus pada hewan. Pekan lalu Bu Guru sudah membahas tentang ciri khusus pada tanaman, dan saat ini sama-sama kita belajar tentang ciri khusus pada hewan. Kita beralih ke slide berikutnya. Fungsi ciri khusus pada hewan itu sama dengan ciri khusus pada tanaman. Yang pertama, fungsinya untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dengan ciri khusus ini dia mampu bertahan hidup. Yang kedua, sebagai alat untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi. Dari adaptasi inilah mereka dapat mempertahankan hidupnya. Contoh ciri khusus di beberapa hewan. Pada pembelajaran ini, Bu Guru hanya akan memberikan 2 contoh ciri khusus pada hewan yang sangat spesial yang tidak semua hewan memilikinya. Yaitu yang pertama, ciri khusus pada unta. Kita tahu bagaimana unta hidup di mana? Ya, unta adalah salah satu binatang yang hidup di padang pasir atau di daerah gurun. Kita sama-sama tahu bagaimana di daerah gurun, yaitu daerah yang sangat tandus, yang tidak memiliki banyak air, yang memang berdebu dan banyak sekali pasir. Oleh karena itu disebutnya daerah gurun pasir. Di daerah inilah hingga akhirnya unta diberi ciri khusus oleh tentunya Sang Pencipta agar dia dapat bertahan hidup di daerah gurun ini. Salah satu cirinya adalah yang pertama, unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Punuk di sini berisi yaitu lemak, di mana lemak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan minuman, hingga unta mampu bertahan untuk tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang cukup lama, dikarenakan memiliki punuk. Yang kedua, cirinya yaitu unta memiliki bulu mata yang sangat panjang, yang berfungsi untuk menghindari debu yang masuk ke matanya disebabkan lingkungan hidupnya di padang pasir. Sehingga bulu mata ini menjadikan pelindung bagi unta agar tidak masuk debu ke dalam matanya. Kita bisa amati di sini unta, ya, ada gambar unta. Mungkin kita semua belum pernah melihat unta secara nyata. Mungkin kita pernah melihatnya bisa jadi ke kebun binatang Ragunan, di sana pasti ada, ya. Namun untuk itu di sini Bu Guru perlihatkan bagaimana unta dengan ciri khususnya, yaitu ini. Kalian bisa lihat di unta memiliki punuk. Punuk ini berada di bagian punggung unta. Nah, di punuk inilah terdapat penyimpanan cadangan makanan dan minum bagi unta. Dan kita bisa lihat juga di sini di bola mata unta. Di sini unta di matanya dilindungi oleh bulu mata yang sangat panjang sekali, yang fungsinya sebagai tabir, ya, atau bisa dibilang penghindar dari debu. Karena memang kehidupannya yang berada di padang pasir. Berlanjut ke hewan kedua. Di sini hewan kedua Bu Guru akan bahas kelelawar. Ciri khusus dari hewan ini adalah yang pertama, kelelawar beraktivitas pada malam hari, sehingga hewan ini disebut hewan nokturnal, yaitu hewan yang beraktivitas di malam hari, mencari makan di malam hari, hingga kegiatan di siang harinya itu rata-rata mereka hanya tidur saja. Yang kedua, merupakan satu-satunya hewan mamalia atau hewan yang berkembang biak dengan beranak yang dapat terbang karena memiliki sayap. Jadi kelelawar ini adalah hewan mamalia menyusui yang dapat terbang, ya.
Karena kita tahu rata-rata hewan yang dapat terbang itu sejenis unggas ataupun sejenis serangga. Tapi di sini kelelawar masuk ke dalam kategori hewan mamalia. Yang ketiga, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi keadaan sekitarnya dengan gelombang bunyi yang disebut sonar. Jadi karena indera penglihatan kelelawar yang sangat lemah, akhirnya dia memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu dengan gelombang bunyinya, gelombang bunyi ultrasonik, di mana gelombang ini mampu mendeteksi keadaan sekitarnya di malam hari, hingga akhirnya dia tidak celaka, membentur ataupun apapun yang menghalanginya dari segala sesuatu, hingga akhirnya dia bisa mendapatkan mangsa ataupun makanan di sekitarnya. Ini lewat bantuan kemampuan ekolokasi, yaitu gelombang bunyi yang disebut sonar. Kelelawar ini juga mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi tinggi yang tidak semua bisa mendengarnya. Hanya ada beberapa hewan jenis tertentu yang memang memiliki kemampuan mengeluarkan bunyi ultrasonik atau bunyi dengan frekuensi tinggi. Ciri khusus berikutnya yaitu kelelawar di saat tidur itu bergelantung di pohon dengan posisi terbalik, yaitu kepala menghadap ke bawah, sehingga kakinya mencengkeram ranting-ranting pohon, dan rata-rata hidup di dalam gua ataupun di ranting-ranting pohon, di hutan-hutan, di ranting pohon. Nah, kita bisa amati gambar kelelawar di sini. Di sini bagaimana kita bisa lihat kelelawar hidup, bukan hidup tapi tidur dalam keadaan bergelantung seperti ini. Kakinya mengikat penuh di ranting pohon hingga kepalanya menghadap ke bawah. Ini keadaannya di siang hari, dia seperti ini. Lantas dia merupakan hewan mamalia yang memiliki sayap, sehingga dia bisa terbang dengan sayapnya ini. Inilah keistimewaan atau ciri khusus dari dua hewan yang sudah Bu Guru jelaskan. Nah, sini ada tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah mengisi tabel ciri khusus pada hewan. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan 7 hewan dengan ciri khususnya, nanti kalian jelaskan, yaitu kucing, bunglon, cicak, kucing, semut, bebek, dan cumi-cumi. Kalian bisa lihat penjelasannya di buku IPA kecil, atau kalian boleh browsing juga silahkan. Yang penting kalian isi ciri khusus ini dengan benar, ya. Nah, di sini penjelasannya dari tugas yang berkenaan dengan tabel. Isi tabel yang telah terisi nama hewan dengan ciri khususnya. Jelaskan ciri khusus pada hewan dalam tabel dengan rinci dan benar. Ciri khusus yang disebutkan harus lebih dari 1. Ya. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya, biar kalian tahu sebenarnya ada spesial apa nih di hewan tersebut. Lalu kerjakan pada buku tema, jangan lupa dengan jelas dan benar, ya. Demikian penjelasan Bu Guru dan tugas yang harus kalian selesaikan pada pembelajaran hari ini. Bu Guru harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, dan kalian isi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan, tetap terus berdoa dan menjalankan ibadah masing-masing hingga kita bisa bermohon mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali dan kalian bisa belajar seperti sedia kala. Sampai di sini penjelasan dari Bu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.